Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kurnia Febrianto. Saya mahasiswa Magister Teknologi Informasi angkatan 2022 dengan NIM 22509-406 PTK 14901. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses pembuatan automation testing menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode teoris. Seperti yang sudah tertampil atau terlihat di layar, di sini saya sudah membuat kode testing menggunakan metode teoris. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah di sini mendefinisikan kelas uh, testingnya itu menggunakan anotasi runwith theories.class. Nah, anotasi di sini sama seperti di data driven. Jadi di sini untuk memberitahu bahwasannya kelas ini akan diuji menggunakan metode teoris. Kemudian di bawahnya atau di dalam kelas ini ada pendefinisian parameter input, di mana di metode teoris ini untuk mendefinisikan parameter input kita perlu menganotasikannya dengan data point di sini. Nah, yang mana nanti kombinasi input ini atau input-input ini yang nantinya akan digunakan untuk menguji metode dari calculate monthly installment atau metode yang digunakan untuk menghitung angsuran mobil per bulannya. Kemudian di bawah anotasi data point kita ada anotasi teori di mana nanti di sini adalah pengujiannya atau testingnya, proses testing itu akan dilakukan, di mana nanti di dalamnya ada 3 proses utama, yaitu pendefinisian asumsi, kemudian nanti ada pendefinisian act atau tindakannya apa, kemudian nanti di akhir prosesnya itu ada assert atau verifikasi kondisi yang akan kita uji, seperti itu. Nah, untuk case saya di sini ada 3 asumsi yang saya gunakan, yaitu yang pertama total price atau harga mobil itu harus lebih daripada down payment-nya atau DP-nya. Kemudian asumsi yang kedua adalah nilai bunga tetapnya itu harus bernilai positif atau lebih dari 0. Asumsi yang terakhir yaitu sama, yaitu tenornya itu harus bernilai positif juga atau lebih daripada 0. Setelah asumsi ini didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan act-nya atau tindakannya. Yang mana di sini adalah menghitung calculate atau menghitung angsuran mobil per bulannya. Nah, di sini tindakan yang dibuat adalah dengan memanggil metode calculate monthly installment dengan parameter yang nantinya kita definisikan di sini gitu. Jadi nanti kombinasi inputnya ini itu akan dihitung di metode ini seperti itu. Dan setelah itu akan disimpan di variabel calculate monthly installment. Nah, proses terakhir itu adalah memverifikasi kondisi pengujian. Di sini menggunakan assert true. Di mana di sini kondisi yang ingin diuji adalah apakah nilai calculate monthly installment ini nilainya akan sama dengan metode dari perhitungan calculate monthly installment ini, seperti itu. Nah, kondisi ini diuji untuk memastikan apakah nilai dari perhitungan menggunakan menggunakan kombinasi input itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan metode yang sudah kita definisikan di sini. Seperti itu. Ya, mungkin untuk melihat proses testingnya kita bisa langsung saja mengklik tombol di sini. Kita klik, kemudian di sini bisa dilihat kalau proses testingnya berhasil. Dan
jika kita ingin melihat, kombinasi input, kombinasi inputnya apa saja, itu kita bisa menggunakan kode berikut untuk mencetak outputnya, seperti itu. Nah, ini nanti kita coba, running ulang testingnya. Nah, nanti kita masuk ke bagian debug console. Nah, ini kita bisa lihat, kombinasi input apa saja yang digunakan untuk proses testingnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa asumsi-asumsi yang kita sudah definisikan di sini akan menentukan, eee, parameter input, apa saja yang, digunakan di dalam testingnya. Seperti contohnya di sini, annual interest rate-nya itu yang diuji, adalah lebih dari nol semua atau bernilai positif. Sementara seperti yang kita tahu di sini saya mendefinisikan, eee, nilai annual interest rate-nya itu ada yang bernilai negatif. Jadi, nilai input yang kita definisikan negatif di sini tidak akan digunakan di dalam testing karena tidak memenuhi asumsi yang sudah kita definisikan atau kita buat di sini, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya, perlihatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.